Gibran ngegame dan salah membaca UUD, Wapres tapi minus konteks. Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang sionya sio ayam? Oh, sedikit. Coba tangannya diangkat. Sio kerbau. Nah, ini banyak juga. Sio tikus. Ini tadi kalau saya dengar ketiga sio itu adalah sio yang paling beruntung tahun ini. Tapi yang lain, sio yang lain juga semoga tetap beruntung dan bahagia. Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden sionya sama-sama sio kelinci. PNBP dan mendapatkan pemasukan negara dari pajak royalti. PNBP dan mendapatkan pemasukan negara dari pajak royalti. PNBP. Kenapa ya Wapres Gibran ini sering gak nyambung kalau ditanya wartawan? Ini kan malu-maluin, masalahnya dia ini adalah wakil presiden. Misalnya aja nih, kejadian lagi kemarin. Jadi ceritanya waktu itu Wapres Gibran melakukan kunjungan ke tempat budidaya lobster ya. Pada saat itu dia ditemani oleh Menteri Perikanan dan Kelautan dan juga didampingi oleh perwakilan dari DPR RI. Namun, kejadian canggung dan memalukan terjadi saat sesi wawancara dengan media. Jadi saat Wapres Gibran ini ditanya oleh salah satu media, sebenarnya menurut gua sih ya, pertanyaannya gampang aja. Bagaimana cara pemerintah untuk menekan penyelundupan benih lobster? Kan tinggal dijawab aja ya. Misalnya nih, kita akan memperketat pengawasan. Atau contoh lainnya, kita akan memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku. Atau bisa juga jawab, misalnya, kita akan memperketat regulasinya sehingga tidak ada lagi celah untuk upaya penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Kalau gitu kan jawabannya gampang dicerna ya, dan bisa dipahami oleh semua orang. Ya, tapi namanya juga Wapres Gibran ya, ditanya apa, jawabannya apa. Nih, kalian lihat sendiri jawabannya. Ekosistem budidaya lobster di Batam dan tantangan budidaya lobster, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Ya. Apa yang sudah dilakukan di balai ini saya kira sudah cukup baik. Kita tadi lihat sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Budidaya lobster di Batam dan tantangan, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Ya. Sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Ini sangat baik sekali. Gak nyambung sih, media juga kayaknya pada bingung ya, ditanya apa, kok jawabnya apa. Atau jangan-jangan media sengaja nih, karena tahu kualitas wapresnya kayak gimana. Padahal Ibu Titi Soeharto, perwakilan dari DPR RI yang pada waktu itu mendampingi Wapres Gibran, udah ngasih kode nih kepada para awak media. Kalau mau tanya soal budidaya lobster, itu langsung tanya aja ke Pak Menteri Perikanan dan Kelautan. Nah, itu bisa tanya tuh urusannya ke Pak ini tuh. Mas Wapres. Medianya malah tanya Pak Wapres. Kayaknya sengaja sih ini. Wapres Gibran kembali menjadi sorotan netizen. Kali ini warganet menyoroti cara sambutan Gibran yang dinilai terlalu menyontek teks. Selain itu, dalam menit awal pun, Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali. Saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Bukannya belajar dari kesalahan, kisruh para terus berlanjut. Gibran kedapatan lagi salah dalam menggunakan kata para dalam sambutannya. Kesalahan itu kembali terulang kala Putra Mulyono itu memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik pada Selasa tanggal 17 Desember tahun 2024 lalu. Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, para romo yang hadir pada malam hari ini, pertama-tama saya ucapkan selamat. Dan lagi-lagi, kemampuan berbahasa Indonesia Gibran patut dipertanyakan. Apakah kesalahan ini sengaja dilakukan agar menarik perhatian? Yang jelas, kesalahan pada penggunaan bahasa Indonesia bukanlah sesuatu yang baik. Halo,
kemarin ini Gibran membuka konferensi besar Fatayat NU 2024. Nah, yang menarik adalah pidato yang diucapkan sama Gibran, di mana dia menggunakan tata bahasa yang sangat berantakan itu, menyapa tokoh agama dengan para tokoh agama, para ibu, para bapak. Sementara kita tahu kata para sendiri berarti jamak, di mana dia bisa menggunakan itu dengan kalimat seperti itu. Ya, untuk menggunakan bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia yang baik dan benar saja tidak paham, bagaimana kita bisa mengharapkan lebih ya? Apalagi untuk menguasai bahasa lain. Ya, tapi ini adalah wakil presiden yang kita punya. Nah, sementara kita juga paham bahwa Gibran punya agenda lain. Dia ingin maju di 2009 sebagai RI 1. Rajinnya dia belusukan, bagi-bagi susu dan buku, lalu bagi-bagi bansos, mengatasnamakan Wapres Gibran gitu, padahal anggaran itu diambil dari APBN. Ini adalah satu indikasi kuat yang mengarah ke situ. Nah, padahal seharusnya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh kementerian atau bahkan Pemda yang di bawahnya. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah Gibran di 2029 untuk menjadi RI 1? Ya, cara yang kedengarannya seperti khayalan gitu ya, tapi memang ini yang harus dilakukan, yaitu dengan memberikan edukasi masyarakat. Ya, teman-teman harus rajin dan mau memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang lain, teman-teman kita yang lain, yaitu dengan memberikan kritik yang konstruktif ya, terhadap kebijakan-kebijakan, ide-ide, mungkin gagasan-gagasan yang bertentangan dengan kepentingan publik atau ekonomi kerakyatan. Karena ini penting sekali dilakukan, meskipun nanti pasti banyak tantangannya. Yang pertama ya sudah pasti dari buzzer-buzzer yang akan berusaha dalam tanda kutip ya nyebokin semua kesalahan, dan juga rendahnya kualitas pendidikan masyarakat kita, sebagian besar masyarakat kita. Tapi inilah yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat pilkada Jakarta kemarin ya, saya rasa ini bukan hal yang mustahil, tapi ya memang butuh effort dan kerja keras untuk melakukan ini. Dan juga kita harus waspada ya, jangan sampai kritikan-kritikan kita ini justru malah nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang punya kepentingan lain. Dengan kerendahan hati, saya mohon doa restu dan dukungan agar saya diberikan kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Solo di PDI Perjuangan Jawa Timur siang ini. Semoga segala niatan baik kita mendapat ridho dan berkah dari Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih udah usah main game ya? Banyak yang nanya. Udah nggak kepegang. Tapi dulu nge-game. Dulu nge-game PS5, Switch. Main di handphone? Dulu gitu kan? Iya pastilah ya, Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Mas, akhirnya Mobile Legends pertanyaan apa ya? Ya minimal pasti meeting. Nganggur kan? Saking nganggur, pakai cokis. Ya udah lah mas, harus saya males banget ngomong. Nggak punya hobi apa mas? Nggak punya. Motret, main musik, nyanyi. Politikus kan harus bisa nyanyi. Enggak. Masa nggak bisa nyanyi? Masa nggak bisa nyanyi? Nggak bisa. Main gitar gitu? Nggak bisa aja. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi nggak? Berat badannya, tinggi badannya oke nggak? Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif untuk kemajuan bangsa. Kemarin lagi disorot di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut
asam sulfat untuk ibu hamil ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium mas. Salah ya? Iya mas. Itu salah mas. Itu kan jadi sorotan itu mas. Oh oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Saya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut dengan kemampuan. Biar warga yang menilai ya. Nah soal susu UHT ini kan juga mendapat catatan juga mas. Soal susu UHT katanya untuk stunting ini ternyata di susu UHT ini ada Napoleon, Everest, bawal tambang ilegal belum lagi soal asam ibu hamil itu apa aja trio macan kalau presiden 2029 Pak Budi gimana pandangan Pak Budi soal Mas Gibran? Hebat mas, beliau adalah contoh salah satu generasi milenial yang bisa menjadi panutan kita. Kenapa? Di usia beliau ternyata juga bisa menjadi seorang tokoh politik, tokoh publik, dan sampai dari wali kota ke wakil presiden. Ada isu-isu apa miring pemakzulan atau apa itu. Jadi kadang saya juga ngekek mohon maaf sama senior kita yang kadang mereka ikut gerbong salah. Kita itu tergantung lingkungan loh mas. Lingkungan bener kita ikut bener. 99% kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kan ada jelas falsafah atau ada pesan dari orang tua. Nek kamu pengen baumu wangi, kowe ngumpulo karo wong dodol parfum. Mas Wapres mimpin rapat tapi kayak belajar baca. Jadi gini, video Mas Wapres Gibran mimpin rapat lagi rame diomongin netizen nih. Gimana enggak? Di situ Mas Wapres kan mimpin rapat ya. Tapi kok malah baca sih mas? Emang nggak tahu ya mau ngomongin apa? Hal ini kejadian pas doi mimpin rapat soal desain besar olahraga nasional 4 Desember kemarin. Padahal yang datang menteri-menteri loh mas. Kok jatuhnya kayak nggak nguasain materi gitu ya? Ada juga netizen yang bilang kalau Gibran lebih luas pas ngomong bahasa Inggris. Kok malah kebalik ya? Apa cuma pencitraan aja nih mas? Wah kalau itu mah Mas Wapres paling jago deh. Kayak pas ngasih sembako pakai nama sendiri. Tapi dananya kalau kata pihak istana sih bilangnya dana operasional Wapres ya. Gak itu aja, pas pembagian makan gratis banyak juga netizen yang kesel sama Mas Gibran. Harus banget nih Wapres turun tangan. Kayaknya ada hal yang lebih penting daripada bagi-bagiin makan gratis gak sih mas? Kayak naikin daya beli masyarakat gitu, atau cari cara ngurangin pengangguran. Nah pas pimpin rapat kemarin bukannya kelihatan smart, banyak warganet malah salfok gara-gara Gibran kelihatan banget sambil baca. Hal ini makin nguatin anggapan orang-orang kalau masalah komunikasi Gibran ini 11-12 sama bapaknya Pak D. Jokowi yang suka kelimpungan. Di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang tanggal 8 November tahun 2025, Gibran Rakabuming Raka, didampingi Kapolri dan Menko Pangan, menyampaikan pidato terkait sektor swasembada pangan. Secara substansial, pidato Gibran berisi permintaan bantuan agar aparat dan kementerian terkait bekerja sama demi mencapai cita-cita Presiden. Namun, inti pidato ini justru menimbulkan tanda tanya besar, apakah seorang wakil presiden memahami makna kontekstual dari tujuan bangsa dan negara, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Alih-alih menekankan pemahaman konstitusi dan konteks pembangunan ekonomi, termasuk memajukan kesejahteraan umum, Gibran lebih banyak terkesan fokus pada kegiatan yang proporsional bagi remaja, seperti ngegame, dibanding menyiapkan diri sebagai wakil presiden. Siapakah seharusnya subjek pencapaian cita-cita bangsa dan negara? Tentunya adalah penyelenggara negara atau pelaksana eksekutif tertinggi yang dipimpin presiden. Pemisahan antara cita-cita presiden dengan cita-cita bangsa dan negara, sebagaimana ditampilkan Gibran, menunjukkan ketidakmampuan memahami hubungan fundamental antara kepemimpinan eksekutif dan tujuan konstitusional, memajukan kesejahteraan umum melalui penyediaan kebutuhan dasar rakyat pangan, sandang, dan papan.
Dalam konteks pidato di Tiga Raksa, publik seharusnya menyimpulkan bahwa Gibran salah membaca dan tidak mampu menghadirkan pemikiran seorang wakil presiden. Kesalahan ini bukan sekadar perbedaan perspektif, melainkan miskonsepsi mendasar, seolah cita-cita presiden bisa dipisahkan dari cita-cita bangsa, padahal keduanya adalah satu kesatuan. Ketidakmampuan Gibran semakin jelas ketika dianalisis dari sisi struktur kalimat dan tata bahasa UUD 1945. Frasa, memajukan kesejahteraan umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, menuntut pemahaman. Subjek, pemerintah atau penyelenggara negara, meski tidak disebut eksplisit. Predikat, meningkatkan taraf hidup. Objek, masyarakat Indonesia. Keterangan tujuan, menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Namun Gibran gagal memaknai struktur sederhana ini, yang seharusnya menjadi dasar arahan bagi setiap pejabat negara. Ironisnya, tamatan SMP yang dipaksakan setara SMA ini justru diplot untuk duduk sebagai wakil presiden 2 periode oleh sang ayah. Hasilnya, sebuah cermin nyata ketidaklayakan dirinya dalam memberikan arahan kepada pejabat negara maupun tamu yang hadir. Pertanyaan besar muncul, kenapa sosok seperti ini tetap dijadikan wakil presiden oleh Jokowi? Dari sisi konstitusi, pengalaman, dan kemampuan berpikir strategis, keputusan tersebut jelas tidak pantas. Publik berhak bertanya, apakah ini sebuah langkah politis berbasis nepotisme atau sekadar ambisi keluarga yang mengabaikan kapasitas dasar seorang wakil presiden? Kesimpulannya, Gibran menunjukkan bahwa hobinya ngegame dan latar pendidikan yang dipaksakan setara SMA tidak cukup membekalinya untuk memahami tugas konstitusional. Menjadi wakil presiden bukan soal kedekatan keluarga dengan presiden, melainkan kemampuan membaca, memahami, dan mengeksekusi tujuan bangsa dan negara. Pada titik ini, publik harus sadar, citra figur publik dan legitimasi konstitusional tidak bisa diganti dengan promosi keluarga atau status politik semata.